Pernah nggak sih teman-teman merasakan ketika dalam posisi hancur sehancur-hancurnya, kemudian hidup tidak jelas dan karuan, maka saat itu kita tidak ingin melakukan apapun. Bahkan saat itu kita menikmati penderitaan itu adalah sebuah keputusasaan. Nah, sebetulnya hal ini telah dibahas dalam teori logoterapi yang dicetuskan oleh Frankl. Yang mana Frankl mendapatkan gagasan ini tatkala dia dihukum, dianiaya oleh tentara Nazi yaitu Hitler. Dalam teorinya dia mengatakan the meaning of life is to give life meaning. Hidup kita akan bermakna jika seandainya kita memberi makna terhadap hidup kita. Artinya, ketika kita memiliki makna hidup kita untuk apa, maka proses sepahit apapun kita akan fokus terhadap makna hidup. Dan dia meyakini ketika kita merasakan dalam suatu proses itu penderitaan, kehancuran sehancur-hancurnya, pada hakikatnya saat itu kita sedang hidup dalam makna hidup kita. Nah, apakah teori ini betul pertama kali yang dibawakan oleh Frankl? Frankl pada saat itu disiksa atau masa hidupnya kurang lebih tahun 1939. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebetulnya ini telah diajarkan dalam agama Islam. Para sahabat yang hidup kurang lebih pada tahun 570-80 ke atas, artinya sangat jauh sekali dengan kehidupan Frankl, itu telah mengajarkan. Contoh Sayyidina Bilal. Ketika itu Sayyidina Bilal merasakan kekejaman yang sekejam-kejamnya. Dia dicambuk, kemudian diletakkan batu di badannya di padang pasir yang begitu panas. Tapi apa yang dirasakan? Yang dia rasakan adalah kebahagiaan. Yang dia rasakan mengatakan ahad-ahad. Kenapa? Karena makna hidupnya telah terpenuhi oleh tauhid. Dia membayangkan suatu saat akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penderitaan itu hakikatnya bahagia untuk Bilal. Ini yang diajarkan oleh para sahabat dan banyak sekali orang-orang soleh yang sebetulnya telah mengajari teori logoterapi yang dicetuskan oleh seorang psikiater, yang mana logoterapi ini menjadi rujukan orang-orang ahli terapi dalam psikiater. Kesimpulannya adalah kalau kita tidak memiliki makna hidup kita buat apa, tujuannya buat apa, lain sebagainya, maka kita akan sangat rentan merasakan stres, merasakan penderitaan, merasakan sakit mental, bahkan yang paling parah adalah gangguan jiwa.